Taman Nasional Komodo telah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tahun 2011 lalu keberadaan Taman Nasional ini dinobatkan menjadi salah satu pemenang New Seven Wonders. Di kawasan Taman Nasional yang terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, terdapat sekitar 2.000-an ekor komodo. Di dunia, hewan purba yang karismatik ini hanya ada di kawasan ini. Berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Komodo (TNK) masih ramai dikunjungi wisatawan, baik luar maupun dalam negeri. Menurut data Badan Taman Nasional Komodo, jumlah pengunjung di tahun 2012 sebanyak 49.982. 41.000 di antaranya turis asing. Dana yang masuk mencapai 3,3 miliar rupiah. Dana tersebut seluruhnya masuk ke pendapatan negara bukan pajak. Pengelolaannya memang penuh dilakukan pemerintah pusat melalui Badan Taman Nasional Komodo (BTNK). Kawasan Taman Nasional itu adalah kawasan konservasi. Dia dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, kemudian Undang-Undang 41 tentang Kehutanan. Juga digadon oleh PP Nomor 28 Tahun 2011. Jadi memang ini masih dikelola oleh pusat. Pengelolaan yang langsung oleh pemerintah pusat inilah yang pada perjalanannya menimbulkan pro kontra. Pemerintah Kabupaten Manggarai sendiri sebenarnya mengakui pengelolaan oleh pemerintah pusat sudah tepat karena keterbatasan dana pemerintah daerah. Namun karena ada masyarakat Manggarai Barat di areal TNK, Pemda berharap bisa ikut terlibat dalam pemberdayaan mereka. Ya bagaimana pun, Taman Nasional kan ada di Manggarai Barat. Paling tidak ada sesuatunya lah bahwa betul penerima negara bukan pajak itu betul ada aturannya bisa menerima, tetapi jangan sampai kami tidak ada penerima dari pariwisata atau dari Taman Nasional ini. Di balik kesuksesan Taman Nasional Komodo yang telah mendunia terselip sebuah ironi. Masyarakat di sekitar Taman Nasional yang berada di Pulau Komodo, Rinca, dan Padar belum juga maksimal merasakan berkahnya. Terlebih para nelayan yang kini makin sempit ruang penangkapan ikannya. Donasi diberlakukan kepada para nelayan. Zona perlindungan bahari itu di tepi-tepi pantai yang jaraknya lebih kurang 750 meter dari titik air cukup rendah. Zona perlindungan bahari itu sama sekali tidak boleh untuk menangkap ikan. Kenapa? Karena itu tempat terumbu karang tumbuh, tempat ikan-ikan berkembang biak. Namun kebijakan bertujuan mulia menjadi bom waktu dan menuai protes keras. Beberapa waktu lalu ratusan mahasiswa dan nelayan menolak kebijakan zonasi ini. Demonstrasi di depan kantor BTNK Labuan Bajo Manggarai ini pun berujung anarkis. Saling pukul dan lempar batu tak terhindarkan. Riak-riak yang bersifat destruktif, misalnya kerusuhan, menuntut terlalu berlebihan. Ada kalanya kan tuntutan ini tidak prosedural, sudah tidak saatnya. Ingin secara langsung melihat kehidupan masyarakat Komodo, kami berangkat dari Labuan Bajo dengan kapal nelayan. Butuh waktu 3 jam perjalanan. Salah satu desa di areal Taman Nasional adalah Desa Komodo.
Di kawasan Taman Nasional Komodo terdapat sekitar 4.000 jiwa penduduk. Bagian besar mata pencarian mereka adalah sebagai nelayan. Kepala Desa Komodo mengatakan larangan mengambil hasil laut di zona TNK makin mempersulit perekonomian mereka. Sepertinya aturan ini salah satunya juga yang buat menghambatan dalam pencarian masyarakat. Selain hasil tangkapan yang makin cekat, para nelayan mengaku biaya solar mereka makin meningkat karena harus mencari ikan lebih jauh. Hal ini yang dikeluhkan Alia, salah satu nelayan di Desa Komodo. Ia baru saja pulang melaut semalaman dan hanya mendapat 1/4 ember ikan kecil. Membutuhkan solar 15 liter. Bolak-balik ya, untuk bolak-balik. Semalaman cari ikan. Ya, semalaman cari ikan. Ya, kalau kita dapat ya berarti ada untuk ongkos. Kalau tidak dapat, pasti ya. Harga solar yang sudah tanpa subsidi makin membuat Alias menjerit. Duda beranak 7 ini pun mengaku belum pernah mendapat bantuan apapun. Yang jelas selama ini saya tidak pernah mengalami ataupun ya ada bantuan atau seperti kompensasi begitu dari TNK, tidak ada. Tidak ada. Semalaman berjuang mencari ikan, hasil yang didapat kerap mengecewakan. Tak hanya nyawa mereka yang dipertaruhkan, tapi tak sedikit nyawa anak yang juga mereka ajak untuk melaut, karena sang istri harus ikut melaut membantu suami. Membayar orang lain sudah tak sanggup. Kita punya anak semua. Berani, kita punya susu. Ikut ya. Mereka nggak takut mereka sakit atau apa? Harapan warga hanya satu. Mereka mendapat kompensasi bantuan setelah larangan itu diterapkan. Ya, harapan saya untuk kehidupan kedepannya ini, ya mudah-mudahan dengan kondisi ataupun keadaan seperti ini, ya TNK itu seharusnya ada memberi kompensasi kepada masyarakat. Menanggapi hal ini, pihak BTNK sendiri sebenarnya mengaku telah melakukan program pemberdayaan masyarakat di area Taman Nasional. Dan hal ini pula yang diinginkan Pemda Manggarai Barat. Kita sudah, dulu kita melatih masyarakat untuk membuat kerajinan patung. Nah, sekarang banyak masyarakat yang sudah bisa membuat patung komodo. Patung ini kan butuh pemasaran. Kita buatkan mereka souvenir shop di Lombia, sehingga masyarakat yang membuat patung itu bisa menjual langsung di Lombia. Banyak masyarakat kampung Komodo yang dulu mereka nelayan, sekarang pelan-pelan sudah beralih mata pencarian dari masyarakat nelayan menjadi masyarakat yang melayani wisata alam. Kalau memang personasi ini sudah diambil untuk pelestarian lingkungan alam laut itu, maka ada keseimbangan, ada sebuah kompensasi. Sebagian warga Desa Komodo memang sudah beralih menjadi pematung komodo dan penjual souvenir. Namun menurut Kepala Desa Komodo baru sekitar 10%. Bagian besar masih bertahan sebagai nelayan. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah bahan baku yang sulit mereka dapat karena tidak bisa lagi mengambil kayu dari lahan konservasi. Kayu itu sudah tidak boleh, Pak. Dulunya memang dibolehkan waktu cakar alam, sekarang sudah tidak bisa. Semuanya kami beli, Pak. Beli di mana? Datangnya dari Sumba, datangnya dari Bari, dari Kabupaten Mui Barat. Untuk souvenir komodo, ada souvenir binatang komodo ini yang patung komodo. Yang melakukan itu hanya orang komodo. Orang Hinca sampai ini belum. Orang Papagarang belum. Air bersih
bersih juga menjadi sesuatu yang mahal dan sulit didapatkan warga desa Komodo. Untuk mendapatkannya, mereka secara swadaya membangun tangki air dengan mesin penyedot. Warga harus membeli untuk mendapatkannya. Air juga termasuk air juga kita beli. Air di kampung Komodo ini beli? Beli di mana? Beli di orang yang lain itu. Para ibu di desa ini sangat berharap kehidupan ekonomi mereka tidak terus terpuruk. Penghasilan suami sebagai nelayan dirasakan mereka terus berkurang. Sementara kebutuhan hidup dan sekolah anak makin tak terjangkau. Harapannya saya itu supaya kalau memang pencarian suami saya itu mencukupi, harapan saya itu anak saya untuk sekolah. Ya. Apalagi kita ini kan kalau sekolah tidak berbagi itu kebanyakan bayar kosnya. Ketika pendapatan atau kesehatan mereka meningkat, berarti sasaran pertama haji. Sekarang pada yang tidak ada berapa orang yang haji orang Komodo? Orang tua berapa orang yang haji? Dibandingkan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, satu pulau bisa 6 orang, 5 orang. Di malam hari, sejumlah nelayan yang sudah tak mampu lagi melaut karena selalu merugi, lebih memilih mencari kepiting dan siangnya menjadi pekerja serabutan. Hal ini yang dilakukan Rohani, nelayan desa Komodo yang sudah tak lagi melaut. Ia tengah sibuk mencari kepiting atau sayur dalam bahasa mereka untuk istri dan ketiga anaknya. Menurut saya lemah. Susahnya. Itu susahnya karena dilarang nangkap di wilayah konservasinya BTNK atau karena memang ekonomi susahnya? Dengan ekonomi susah. Nah, sekarang kalau pergi cari ikan berapa mil dari sini? Dari sini hampir 50 mil itu boleh. Kesininya tidak boleh. Suasana desa di malam hari memang sudah berlistrik. Namun sama seperti kebutuhan air yang mereka penuhi sendiri, listrik pun mereka bangkitkan sendiri. Generator dan BBM mereka beli secara urunan dan tiap rumah membayar iuran. BBM yang dibeli pun tanpa subsidi. Lagi-lagi mereka tidak mendapatkan hak subsidi. Sementara banyak warga kota yang mampu dimanja dengan subsidi. Tak banyak tuntutan warga, mereka hanya ingin hidup lebih layak. Nah, jadi sebab itu barangkali pemerintah itu punya harus bijaksana dan untuk melihat langsung kepada masyarakat Komodo ini untuk kedepannya. Warga yang sudah beralih profesi sebagai pembuat patung dan pedagang souvenir juga diharapkan lebih ditata kembali agar desa Komodo juga efektif sebagai desa wisata. Sebagai kabupaten baru yang dimekarkan tahun 2004 lalu, Manggarai Barat harus terus berbenah. Labuan Bajo sebagai ibu kotanya menjadi sangat vital karena menjadi pintu utama menuju Taman Nasional Komodo. Labuan Bajo sendiri memiliki potensi wisata yang kuat dan mendukung Taman Nasional Komodo sebagai wisata utamanya. Hotel-hotel berbintang, klub-klub diving dan pantai yang indah menghiasi kota ini. Kendala yang tak jauh beda dengan warga di Pulau Komodo adalah kebutuhan air bersih untuk minum. Warga masih mengandalkan beberapa sumber air saja yang dibawa dengan mobil bertangki. Sehari angkut air dari sini sampai berapa tinggi sehari? Belasan? Tidak sampai belasan, hanya 3-4 rit. Berapa
tangki ini harganya. Ya, Harganya per tangki, Pak. beli di sini. Kalau di sini hanya 10.000. Pemda Manggarai Barat sendiri terus berupaya mengatasi masalah ini. Terlebih menjelang sale komodo pada September 2013 mendatang. Bangunan water treatment, pemurnian air dari sebuah sungai yang masuk ke dalam mesin itu juga dikerjakan oleh pompa, dan masyarakat kota akan menikmati air itu. Sale komodo memang menjadi momen penting bagi Manggarai Barat. Pembenahan infrastruktur secara cepat dapat dilakukan karena didukung penuh oleh pemerintah pusat. Bagaimana sale komodo ini kita harus jadikan sebuah momentum yang penuh. Bagaimana sektor perhubungan dengan membangun lapangan terbang ini, yang pesawat-pesawat bisa turun di Labuan Bajo, ini suatu hal yang sangat luar biasa dalam kaitan dengan dunia pariwisata. Pihak BTNK sendiri tengah berbenah untuk mempersiapkan sale komodo. Kritikan terhadap kurangnya perhatian BTNK terhadap masyarakat di sekitar Taman Nasional pun menjadi masukan untuk melibatkan mereka di ajang sale komodo. Upaya berkesinambungan juga janji diupayakan. Untuk masyarakat, kita harus 4 yang harus kita berikan. Pertama manajemennya, yang kedua teknologinya, yang ketiga modal, yang keempat pasar. Namun upaya itu belumlah cukup. Harus terus dilanjutkan dengan upaya lain dan berkesinambungan untuk mensejahterakan masyarakat komodo. Karena undang-undang telah menetapkan TNK dikelola oleh pusat, Pemda berharap sektor lain dari pemerintah pusat bisa ikut ambil bagian dalam mensejahterakan masyarakat komodo. Di Taman Nasional itu ada banyak sektor yang bisa melibatkan diri. Pembangunan daerah tertinggal, perumahan rakyat, perikanan kelautan, pariwisata. Tinggal memang bagaimana pendekatan kita dengan pusat, dan tinggal bagaimana kepedulian dari pusat kepada kita. Pemerintah daerah pun harus berbuat sesuatu untuk mereka. Cara lain agar tidak melanggar undang-undang juga harus dilakukan. Nah, tentunya dari Taman Nasional Komodo, saya kira ya mereka membangun inisiatif itu. Tapi juga memperpadukan daerah dengan adanya keuntungan yang sudah dimantau secara ekonomi di Labuan Bajo, tentunya daerah sudah, dan saat ini sudah terjadi bahwa Kabupaten Labuan Bajo sudah aktif untuk membangun itu, dan juga pusat. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, semoga masyarakat di areal Taman Nasional Komodo bisa beranjak dari kemiskinan. Momen sale komodo dapat menjadi pintu masuk mensejahterakan mereka. Sudah semestinya perhatian penuh terhadap komodo diseimbangkan dengan perhatian terhadap masyarakat di sekitarnya. Apapun alasannya, manusia jauh lebih bermartabat.